Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapak Ibu dan saya boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Itu semua karena kebaikan hati Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat seperti Engkau melihat. Ajar kami untuk percaya seperti apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Sekalipun kami belum melihat apa yang kami inginkan, sekalipun kami belum melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami dengan mata kami, tapi kami mau tetap memegang janji-Mu di dalam hati kami. Kami mau tetap percaya sekalipun mata kami belum melihat, karena kami mau menjadi orang-orang yang hidup dalam iman Tuhan. Sebab kami mau Tuhan, hidup kami bukan tergantung apa yang kami lihat, tapi kami mau tergantung kepada janji firman-Mu. Kami mau tetap pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Biarlah pujian dari hati kami boleh mengalir Tuhan pagi hari ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak
terjadi atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas masa depan kita, atas kesehatan kita. Hari ini kita mau tetap memandang kepada Tuhan, bukan kepada keadaan kita. Mari pandang kepada Dia, Dia yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup. Kau sanggup memulihkan segala. Hati kami mau tetap percaya padamu. Kau Allah yang setia, kami punya Allah yang setia.
Roma, pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.